Ini tidak terjelaskan dengan matematika biasa. Tidak terjelaskan. Itu yang disebut dengan berkah itu. Saya berani bicara begini. Bapak saya itu cuma seorang buruh di perkebunan. Perkebunan teh. Anaknya 11. Coba. Hidup kayak saya ini. Masih hidup. Cukup lagi. Coba. Dan saya tidak pernah melihat bapak saya, ibu saya berantem untuk urusan ekonomi, gak pernah. Sampai beliau pergi. Di situ saya tidak bisa menggunakan matematika saya lagi. Ternyata materi setara dengan energi. Di balik materi ada energi. Mungkin materinya sama, tapi energi yang dibangkitkan dari materi yang sama berbeda. Mungkin itu. Makanya E sama dengan MC kuadrat. Perhatikan saya. E itu energi. M itu massa. Materi. C kuadrat, kecepatan cahaya dikuadratkan. Ternyata yang membedakan energi ini menjadi besar bukan M, bukan materinya, C kuadratnya. Karena C kuadrat itu kalau dikuadratkan luar biasa. 3 kali 10 pangkat 8 dikuadratkan jadi 9 kali 10 pangkat 16. 10 pangkat 16 berarti nolnya 16. Coba, pernah melihat gak angka yang nolnya 16? Triliun angka nolnya berapa? 12. Gak tahu. Gak berbakat memang. Miliar nolnya berapa? Berapa? 9. Pernah gak punya saldo di rekening nolnya 9? Kenapa gak punya? Karena tidak pengen. Gak apa-apa. Segini juga cukup. Perasaan cukup itu bagus. Tetapi ya, punya keinginan-keinginan, apalagi ingin membahagiakan banyak orang, ingin itu asal dari niat sejati, gak apa-apa. Boleh. Kalau 1 juta berapa nolnya? Nah, 100.000? Bingung, 100.000. 5, pinter ya. Kalau 1.000? 3. Nah, kalau 1 triliun nolnya berapa? 12, pinter. Kalau 16 nolnya? 10.000 triliun. Lihat saya semuanya, ini matematika sedikit. E sama dengan MC kuadrat. M-nya 1 kilo. M-nya 1 kilo. Tapi begitu dikalikan 3 kali 10 pangkat 8 dikuadratkan, E-nya jadi besar. Di situ sebetulnya keberkahannya. Makanya banyak orang yang penghasilannya tidak hebat, tidak besar, tapi cukup. Sebaliknya ada orang yang penghasilannya luar biasa, tapi nggak cukup karena tidak ada C kuadrat. Apa C kuadrat? C itu adalah cahaya. Cahaya dikuadratkan berarti nur ala nurin. Hartanya tidak banyak, tapi rasa berkecukupannya luar biasa. Dia percaya pada rencana Allah, tidak mengeluh, tidak protes. Menerima semua dengan pengakuan yang utuh. Itulah syukur yang melipat gandakan. E-nya jadi besar. Pernah nggak belajar rumus itu dulu? Di mana? Kalian tuh nggak jelas sekolahnya. Belajar agama nggak jelas, belajar IPA nggak jelas, sampai nggak ngerti apa-apa. Niron lagi. Aduh, luar biasa ya. Baik Bapak Ibu. Makanya kenapa ada hadis dari Abu Hurairah yang mengatakan, ya, kullu kalamin au amrin dibalin la yuftahu bi zikrillah fahuwa abtar. Au qala fahuwa aqta. Jadi sama, abtar dengan aqta itu sinonim, ya. Setiap perkataan atau perkara yang tidak dibuka dengan ingat kepada Allah, maka putus berkahnya. Yuk lihat saya semua. Ini luar biasa.
Karena selama ini kita menganggap perkataan atau perbuatan yang dibuka dengan ingat kepada Allah itu hanya cukup dengan membaca Bismillahirrohmanirrohim. Itu pun tidak disadari. Coba Bapak Ibu, siapa yang boleh mengucapkan kalimat Bismillahirrohmanirrohim? Siapa? Siapa ayo? Siapa? Semua orang? Coba kita selami dikit-dikit. Bismillahirrohmanirrohim. Atas nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Berarti atas nama Allah. Berarti Bapak Ibu ketika mengucapkan atas nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, satu, Bapak Ibu sedang mewakili Allah. Yes? Yes? Yes. Boleh enggak yang mewakili tidak kenal dengan yang mewakilkannya? Yes? Saya mewakili Pak Gubernur. Kan ditanya sama ibu bapak, memangnya Saipul siapanya gubernur? Sekda? Bukan. Wakil? Apalagi? Kepala dinas? Lain. Kan Bapak Ibu nanya, Ari Saipul teh wawuh teh jeung gubernur? Henteu. Kira-kira bakal didengar gak omongan saya? Ini wakil palsu. Kan setidak-tidaknya orang yang mengatakan saya wakilnya gubernur, pertama, saya datang ke situ diutus sama gubernur. Pasti bawa surat kuasa dari gubernur. Yang ketiga, gak mungkin saya membicarakan sesuatu yang bukan diamanatkan Pak Gubernur. Betul? Tiba-tiba saya pidato aja suka-suka saya. Katanya mewakili Pak Gubernur. Pidatonya suka-suka sendiri. Boleh nggak? Itulah kalian selama ini. Baca Bismillahirrohmanirrohim. Suka-suka sendiri. Betul nggak? Kenal dengan yang diwakili enggak? Betul nggak? Tahu sifat-sifat yang mewakilkan? Enggak. Terus datang ke sini mewakili apa? Visi dan misinya apa? Enggak. Luar biasa ya kalian. Dan harusnya ketika baca Bismillahirrahmanirrahim dengan kesadaran dan tanggung jawab atas nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, izinkan ya Allah saya menjadi kepanjangan tanganmu, mewakilimu, membawa cinta kasihmu. Karena aku sudah mengenal engkau. Aku tidak mungkin menciptakan visi misi baru. Aku hanya samina wa ta'na dengan yang engkau titahkan kepadaku. Kata Allah, kamu sekarang kerja di sini, jadi pejabat di sini. Kata Allah, bawa sifat-sifatku. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz sampai As-Sabur. Itulah wakil Allah. Dia jujur, berani, luas, penuh cinta kasih. Gitu gak Bapak Ibu? Setelah baca bismillah. Kenapa Bapak Ibu baca bismillahirrahmanirrahim? Biar dapat pahala. Ditanya lagi, apa pahala? Ah teuing da ceuk batur ge gitu. Betul enggak? Makanya enggak sadar-sadar kan? Nih coba kalau saya tanya, kalian baca bismillahirrahmanirrahim sejak lahir sampai sekarang udah berapa kali? Gak kehitung kan? Sampai gak kehitungnya. Sampai semuanya itu membuat kalian nyaris tidak sadar sama sekali. Sibuk tetapi tidak hadir. Padahal dari Abu Hurairah lebih keren lagi hadisnya. Kullu kalamin au amrin tibalin la yuftahu bi zikrillah fahuwa abtar. Setiap pekerjaan atau perkataan yang tidak dibuka dengan ingat kepada Allah. Bi zikrillah hadisnya. Bukan sekedar menyebut lagi namanya. Tetapi ingat kepada Allah. Kalau ingat kepada Allah bukan urusan nama. Bapak Ibu. Bapak saya namanya Bapak Muhammad Komar. Coba ingat-ingat. Coba. Bisa? Ada yang bisa ingat sama bapak saya?
Kan sudah saya bilang namanya Muhammad Komar. Ada yang bisa ingat pada bapak saya? Gak ada. Yang bisa mengingat bapak saya sekarang di sini hanya saya. Karena saya sudah menyaksikannya. Saya setiap hari bertemu dengannya. Walaupun sekarang sudah pergi, saya tidak bisa melupakannya. Bapak saya bukan tulisan. Bapak saya ada wujudnya, ada barangnya. Dulu bapak saya datang ke dunia, gak ada namanya. Tetapi ada wujudnya, ada barangnya. Itulah bapak saya. Muhammad Komar, tulisan nama bapak saya, bukan bapak saya. Beda? 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 Alif lam lam ha. Tulisan Allah kan? Allah. Sebutan Allah kan? Tahu yang kalian sebut? Tahu yang kalian tulis? Tidak. Hebat. Berani bilang Bismillahirrahmanirrahim. Bohong besar. Makanya gak ada getarannya. Habis baca bismillah tetap ngomongin orang. Betul? Habis baca bismillahirrahmanirrahim tetap marah-marah. Betul? Bagus ibu. Begitu ke dapur bismillahirrahmanirrahim. Tos ke dapur. Ya. Ya piring berantakan urut saya. Betul? Bismillah kan? Betul nggak? Kalau bawa cinta kasih harusnya nggak begitu. Lihat piring berantakan, ya dikomah. Karena dengan marah-marah kan tidak akan selesai. Tidak akan dimarahin piring tiba-tiba naik ke rak piring jadi bersih. Makanya satu pengen nyubit sama kalian itu. Iya, bismillahnya rajin. Makanya ngaji tuh nggak usah banyak-banyak, bismillah aja coba. Aduh, bismillah aja kalau dihatamkan luar biasa. Nah, ada hadis lain yang dari Abu Hurairah. Kullu amrin tibalin la yubda'u bihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Ini eksplisit. Kalau yang tadi, barang siapa yang memulai pekerjaan tidak ingat kepada Allah, putus tidak menjadi amal. Barang siapa yang memulai pekerjaan tidak membaca bismillahirrahmanirrahim, putus tidak menjadi amal. Tapi saya menangkap hadis ini bukan sekedar membaca. Tapi bagaimana kita menyadari yang kita ucapkan itu. Sehingga kita membawa rasa itu ke dalam kehidupan. Ada nggak orang pergi kerja dari rumahnya bismillahirrahmanirrahim? Ada? Tapi nyampe di kantor nyolong, ada nggak? Ada apa banyak? Siapa? 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 Udah. Nah, makanya di Quran surat Al-Hajj ayat 31 itu Allah mengatakan, dengan ikhlas kepada Allah, tidak mempersekutukan sesuatu dengan Dia. Barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka adalah ia seolah-olah jatuh dari langit lalu disambar oleh burung, lalu diterbangkan angin ke tempat yang jauh. Ini perumpamaan dalam Quran surat Al-Hajj ayat 31. Dengan ikhlas kepada Allah, tidak mempersekutukan sesuatu dengan Dia. Barang siapa yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka adalah ia seolah-olah jatuh dari langit lalu disambar oleh burung, lalu diterbangkan angin ke tempat yang jauh. Jatuh dari langit, disambar burung, hancur, diterbangkan ke tempat yang jauh, tidak menjadi apa-apa. Itulah gambaran di Al-Quran tentang orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Dia. Apa contohnya? Lihat saya semua. Begitu kita tidak sadar bahwa segala yang terjadi dalam kehidupan kita adalah panggilannya, dan itu untuk kebaikan kita. Kita menolaknya, kita tidak suka kepadanya, dan kita menghindarinya, menjauhinya. Kita tidak percaya bahwa di balik kejadian itu ada pesan yang sedang Allah pesankan kepada kita. Itulah mempersekutukan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, menolak semua yang terjadi dalam kehidupan, hakikatnya adalah mempersekutukan Tuhan. Saya mau enggak ke dukun.
Saya mah nggak pernah menyembah berhala. Saya mah tidak pernah menyembah pohon. Iya, tetapi kamu tidak percaya bahwa apa yang terjadi dalam hidupmu itulah kebutuhanmu. Di belakang semua peristiwa itu ada sang kehadiran, sang keberadaan yang membuat itu terjadi demi kebahagiaanmu. Tapi kamu lari dari situ. Itulah mempersekutukan Tuhan. Jadi cirinya apa? Cirinya orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Tuhan sederhana. Hidupnya tidak sejalan lagi dengan Tuhan. Siapa yang mengendalikannya? Ambisi ego. Jadi ketika hidup dikendalikan oleh ambisi ego, semuanya didikte oleh ego, didikte oleh keinginan ego. Tidak bisa menerima semua yang terjadi apa adanya. Itu namanya mempersekutukan sesuatu dengan dia. Mari kita cek hasilnya. Hancur? Amburadul? Coba. Ada orang yang menapaki jabatan karir di lembaga tertentu. Karirnya sudah luar biasa. Dia tidak bisa mengendalikan egonya. Egonya berbisik. Di posisi kamu ini, kamu bisa mengambil apapun yang kamu mau. Karena kamu penentu di negara ini. Apa yang terjadi? Dia menerima suap dengan posisinya yang luar biasa itu. Menghalalkan segala cara. Ingat Bapak Ibu, puncak akhirnya apa? Hancur? Hancur. Disita hartanya? Disita. Disita rumahnya? Hancur nama baiknya? Hancur nama baik keluarganya? Itulah buatan ego. Kalau ada niat sejati di sini, dari mulai berkarir sampai puncaknya terhormat. Dia punya harga diri, punya kesehatan diri, punya mimpi diri, punya moralitas diri, punya kebahagiaan diri yang tidak bisa ditukar dengan apapun. Lihat yang menukar harga dirinya dengan uang. Hasilnya apa? Hancur nama baiknya. Semua yang dibangun karena dasar pencitraan diri hancur dalam sekejap. Saya tidak usah menyebut nama-namanya karena saya tidak suka. Tetapi Bapak Ibu sudah menontonnya setiap hari. Oke. Tontonan itu bukan untuk dibicarakan. Bukan untuk membicarakan keburukan orang. Bukan. Itu cermin bagi Anda. Cermin bagi kita. Apa yang menyebabkan dia jatuh? Periksa sekarang. Bukan niat sejati. Ambisi ego. Yang menggerakkan dia mau jadi pejabat. Saya yakin bukan niat sejati. Ambisi ego. Kalau yang menggerakkan niat sejati, dia akan melayani rakyat. Dia tidak punya kepentingan apa-apa. Dia setiap hari datang kepada rakyat. Makanya bedanya Allah yang maha kuasa dengan manusia yang diberi kuasa, bedanya sederhana. Allah yang maha kuasa dekat sekali dengan yang dikuasainya. Bahkan saat tidur pun kita ditunggui oleh dia. Tetapi manusia ketika punya kuasa, makin tinggi kuasanya, makin jauh dari rakyatnya. Kecuali yang ingin menjadi pejabat karena ada niat suci dari dalam. Karena memang ingin mengabdi. Makanya saya sampaikan di kajian sebelumnya. Syarat untuk menjadi pejabat itu kalau dulu harus dari kalangan orang ningrat. Yang kuat ekonominya, kuat moralitasnya. Kalau dulu zaman baheula. Jadi bupati zaman dulu itu harus dari kelompok darah biru istilahnya. Kenapa? Udah selesai dengan dirinya sendiri. Tapi kalau dia naik karena pinjam sana, pinjam sini, loba hutang, belum selesai dengan dirinya sendiri, apa yang terjadi? Saat dia duduk di situ, yang pertama yang dia pikirkan, gimana mengembalikan modal. Paham Bapak Ibu ayat ini? Oke, keren gak ayat ini? Keren. Jadi seperti apa katanya? Seperti burung yang jatuh dari langit, disambar burung, dibawa angin. Jadi perumpamaan Quran itu keren sebetulnya kalau kita membacanya. Pernah gak Bapak Ibu baca ayat ini? Pernah. Hunafa alillahi goyro musyriki nabihi.
Wa may yusyrik billah. Udah dibaca. Tahu artinya? Sempat dibaca artinya? Gak ada waktu. Padahal bolak-balik baca ayat ini. Luar biasa. Hebat ya Bapak Ibu ini. Baca bolak-balik. Saya tanya ada yang hatam baca Quran 10 kali? Hatam? Tamat maksud saya. Ada? 5 kali? Ya kumaha ya. Sakali atuh. Sakali. Ya kamarana wae. Sekali belum pernah? Ya Allah. Wah benar-benar belum baca ayat ini ya. Berarti aduh. Ini surat ke-22 Bapak Ibu ayat 31. Keren sekali. Saya sudah mengalami ayat ini. Saya pernah mengalami kehancuran yang tidak bersisa. Saya saat itu baru sadar. Oh ternyata semua aktivitas saya digerakkan oleh ambisi ego saya. Bukan niat sejati. Maka setelah itu saya mengubah kehidupan saya. Saya memaknai hadis sesungguhnya amal itu bergantung pada niat. Dalam konteks yang lebih sadar lagi. Saya praktikkan dalam hidup. Saya sepakat dengan istri saya, sepakat dengan anak-anak saya. Hidup itu adalah untuk Allah dan Rasulnya. Di titik itu ternyata aman-aman saja. Selamat. Gak ada apa-apa. Jadi pertanyaan yang harus dijawab dengan kejujuran. Satu, apakah kita berasal? Apakah yang kita lakukan berasal dari rasa ketakutan? Tidak takut tidak diakui? Atau dari panggilan diri yang tulus? Tidak usah dijawab. Silakan aja. Apakah yang kita lakukan berasal dari rasa ketakutan? Terutama takut tidak diakui atau dari panggilan diri yang tulus. Silakan. Saat Bapak Ibu berbuat kebaikan, coba tanya, dari mana itu alamatnya? Dari mana alamatnya? Ya? Silakan. Bapak Ibu ngasih sumbangan untuk amal. Kalau berasal dari rasa ketakutan tidak diakui, pasti cari nama saya mana di daftar. Ada ucapan terima kasih gak buat saya? Ego gitu. Tapi kalau dari rasa yang tulus, begitu dia sudah melakukan kebaikan, gak peduli. Kebaikan saya digunakan oleh orang lain seperti apa, no problem. Urusan saya adalah mengeluarkan dan melepaskan, selesai. Yang kedua, apakah yang kita lakukan berasal dari ambisi ingin membuktikan sesuatu, atau dari dorongan ingin berbagi, melayani, atau mengapresiasi? Kan ada orang yang ingin membuktikan bahwa saya siapa, ada kensia. Oke, tinggali. Betul enggak? Ingin membuktikan kalau dirinya hebat, ingin membuktikan kalau dirinya mampu. Bukan dari dorongan ingin berbagi, melayani, atau menghargai, mengapresiasi. Jika itu berasal dari tempat yang berbeda, akan kelihatan hasilnya. Yang satu hancur, yang satu berwujud. Yang satu damai, yang satu gelisah. Nomor 3, apakah yang dilakukan terasa berat, bising, dan padat muatan pribadi, atau terasa ringan, hening, atau penuh kepercayaan? Sederhana aja Bapak Ibu. Bapak Ibu sholat, apakah terasa berat atau terasa ringan? Jawab. Terasa bising atau terasa hening? Yang sholatnya ingin pahala, ingin masuk surga, pasti bising. Ada ketakutan di sini. Tapi yang sholatnya karena Allah, sholatnya mengingat Allah, sholatnya mengikuti seperti yang diajarkan Rasulullah, hening, bening. Habis sholat itu dipungkas dengan kesadaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makanya di Quran surat Toha itu, karena Nabi Musa diperintahkan sholat tuh. Coba baca nanti ayat 9 sampai 14 itu. Surat Toha, surat yang ke-20 Bapak Ibu. Biar aku tak hafal.
ayat 9 sampai 14. Jadi waktu Nabi Musa diperintahkan sholat di ayat yang ke-14-nya. Pertama Nabi Musa itu diundang dulu oleh Allah ke satu tempat namanya Al-Muqaddasi Tua. Tempat suci tua. Itu. Di mana itu? Itu tempat hening. Sebuah lokus yang ada pada diri setiap manusia yang disebut dengan Baitullah yang sejati. Kalau bisa masuk ke situ, keren. Mau masuk ke situ? Ya. Mau saya ajarkan? Iya. Mau aja dulu, udah bagus. Nggak sekarang, enak aja. Tetapi perintah Allah di Quran jelas, fahla na'laika, kata Allah. Lepaskan kedua terompahmu, hai Musa. Jadi sebelum Musa diundang ke Al-Muqaddasi Tua itu, perintah Allah yang luar biasa di Quran surat Toha apa? Fahla na'laika, lepaskan kedua terompahmu. Apa terompah? Terompah itu kiri kanan, benar salah, baik buruk. Lepas penghakimanmu. Terima semua kenyataan apa adanya. Itu kata Allah. Bapak Ibu kan selama hidupnya gak begitu. Ini benar, ini salah, ini baik, ini buruk. Begitu? Tidak bisa menerima semua peristiwa apa adanya. Tidak bisa menerima semua orang apa adanya. Kita masih menggunakan kedua terompah kita. Makanya tidak akan bisa memasuki Al-Muqaddasi Tua. Makanya kalau orang belum bisa memasuki Al-Muqaddasi Tua, kata Quran surat Toha, gak bisa sholat. Melaksanakan sholat bisa, tapi mendirikan sholat gak bisa. Karena syarat mendirikan sholat apa? Aqimis sholat li zikri. Makanya di ayat yang ke-14 Allah berfirman, Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholat li zikri. Ya, kalau sudah ngalamin itu, sholat itu hening bening, tidak ada kebisingan, tidak ada pahala, tidak ada surga, tidak ada neraka, tidak takut itu takut ini, tapi semata-mata karena merasakan seutuhnya kehadiran Allah dalam diri. Bersama Dia tidak ada ketakutan, tidak ada kekhawatiran, tidak ada kesedihan, tidak ada kecemasan, bebas, merdeka. Gitu gak Bapak Ibu? Sudah begitu belum? Apa ciri niat sejati? Nah cirinya dicatat aja. Yang pertama mengarahkan kita tanpa mengikat. Jadi niat sejati itu mengarahkan tapi tidak mengikat. Mengajak kita untuk tetap semangat untuk bergerak tanpa memaksa untuk menang. Niat sejati itu tidak memaksa untuk menang. Lihat saya semuanya Bapak Ibu. Hidup bukan medan perang untuk dimenangkan. Hidup itu adalah belajar menselaraskan diri dengan tarian Tuhan. Itu aja. Ketika dalam perjalanan kehidupan ada arah hidup yang berubah, niat sejati tetap hidup dalam bentuk yang baru. Jadi kalau orang dari niat sejati, ketika arah kehidupan berubah, dia tidak goncang. Dia hanya mengubah saja ya bentuk niatnya kepada niat yang baru. Tidak ada yang ditolak. Ia fleksibel seperti air yang tetap menjadi air, tak peduli bentuk wadahnya. Coba lihat air. Mau rantang wadahnya, mau piring wadahnya, tetap saja air. Dia terus mengikuti bentuk wadah yang ditempatinya. Udah gitu gak Bapak Ibu? Udah sefleksibel itu enggak? Belum ya? Rumasa ya. Tidak mengejar hasil, menikmati setiap proses. Tidak memikirkan nanti, memikirkan saat ini, di sini, sekarang, saya merasakan apa. Itu niat sejati. Tidak mengukur berdasarkan pencapaian, tetapi berdasarkan kehadiran. Berjalan dengan keyakinan, tetapi tanpa tekanan. Gak ada tekanan. Berjalan dengan keyakinan. Melangkah dengan semangat tanpa keterikatan pada ekspektasi, tidak terikat pada hasil. Nikmati aja seluruh proses. Itu kalau niat sejati ya begitu. Nah, oleh karena itu maka kita harus menyadari permainan ego. Nah, si ego ini bermain-main dengan kita. Perhatikan Bapak Ibu. Ego dibentuk oleh pengalaman, luka lama, dan kebutuhan untuk diakui. Sehingga membutuhkan rasa aman.
Makanya segala sesuatu dari ambisi ego selalu untuk menutupi apa yang sudah terjadi supaya dia merasa aman. Apa aman menurut ego? Aman menurut ego berarti mengendalikan. Makanya lihat tuh, pasangan suami istri yang dikendalikan ego selalu saling mengendalikan, saling merantai, bukan saling membebaskan, saling mencengkram. Karunya. Segala sesuatu harus sesuai dengan ambisi ego. Lalu ego merasa puas ketika bisa mencapainya. Jika segala sesuatu sesuai dengan skenario, maka ego merasa berhasil. Dan ego merasakan, ini loh gue, dia menjadi sangat superior. Itulah ego. Kalau dikasih makan, makin gagah. Makanya ada orang yang tidak sadar mengatakan, saya tea tuh. Aing tea.